Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Gak terasa sekarang kita sudah berada di bulan September. Walaupun begitu, kalian harus tetap semangat ya ibadah online. Oke, hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau minta tolong sama Wilson untuk bantu kita dalam doa. Wilson, silakan. Halo teman-teman, Halo teman-teman, mari kita berdoa. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru hari yang baru Tuhan berikan. Tuhan berikan. Boleh sebentar, Sebentar kami mau memulai acara kakak kakak ini. kiranya Tuhan memberkati dari awal dari awal sampai sampai akhir acara bisa berjalan dengan baik. Berkati kakak-kakak dan anak-anak anak-anak bisa mengikuti yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you Wilson untuk doa pembukanya. Nah adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk dengerin firman Tuhan? Oke, kalian tahu nggak? Hari ini ada seseorang yang spesial yang akan bawain firman Tuhan. Siapa yo namanya? Betul, Kak Sinar akan bawain kita hari ini firman Tuhan. Untuk itu kita sambut Kak Sinar. Dedek. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Sinar di sini. Minggu ini Kak Sinar akan membahas tentang apa itu Injil. Kakak yakin kalian semua sudah pernah mendengar tentang Injil. Apa itu Injil? Ya, firman Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu gak kenapa Tuhan memberikan kita Injil? Mari kita lihat. Kita buka di Kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kakak akan bantu bacakan ya. Judulnya adalah Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya, setelah kita membaca dan kita mendengar firman ini, bahwa dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Jadi, Injil adalah kekuatan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah adik-adik sekalian percaya bahwa Injil itu memiliki kuasa? Bahwa Injil itu adalah kekuatan Tuhan? Betul. Di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, banyak sekali terkandung kekuatan bagi kita. Contoh, ketika kita sedang sedih, banyak sekali ayat-ayat yang berisi tentang penghiburan, menghibur kita. Atau ketika misalnya kita sedang capek, ya, ada juga ayat-ayat yang berisi tentang memberi semangat. Betul? Ya, kemudian di Injil juga banyak diceritakan tentang kuasa Tuhan. Bagaimana Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Ya. Juga bisa gak Injil melakukan mukjizat terhadap kita? Tentu bisa. Contoh, ketika mungkin kita yang suka marah-marah, Injil mengatakan bahwa itu tidak benar. Marah-marah itu dosa. Karena itu kita berjuang. Kita melawan dosa. Adik-adik berjuang menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi anak-anak yang obey dengan papa mama, dan lain-lain juga. Juga di dalam Injil juga bisa dikatakan bahwa
Injil itu bisa merubah hidup kita loh. Bisa membuat kita lebih patuh, membuat kita hidup benar, tidak melakukan dosa lagi. Ya, karena itu dikatakan Injil itu penuh dengan kuasa, penuh dengan kekuatan. Yang penting adalah adik-adik sekalian, ketika kita membaca firman, ketika kita membaca Injil, ketika kita melihat, oh, ayat ini mengajarkan saya untuk menjadi anak yang obey misalnya. Oh, ayat ini mengajarkan saya untuk tidak boleh berbohong. Oh, di ayat ini saya diajarkan untuk menjadi orang yang baik hati, suka menolong. Nah, maka ketika kita tahu ayat itu, kita melakukan itu. Nah, ketika kita sungguh-sungguh kita mau melakukan itu, maka Injil akan bekerja. Kuasa Injil akan terlihat. Ya, kita akan menjadi orang yang misalnya orang yang sangat murah hati, mengasihi, suka tolong menolong, baik sama teman-teman. Ya, kakak merasa semua itu karena Injil itu memiliki kekuatan sehingga dia bisa mengubah setiap hati kita, mengubah pribadi kita. Mungkin yang dulu orangnya pribadinya kurang sabar, ketika kita membaca Injil dan kita melakukannya, maka Injil akan bekerja dalam hidup kita. Injil juga akan merubah kita menjadi orang yang jauh lebih sabar. Karena itu, adik-adik harus percaya bahwa Injil itu penuh dengan kuasa. Maka dari itu mulai sekarang adik-adik harus tetap semangat ya. Setiap hari harus doa, saat teduh. Nah, saat teduh adik-adik boleh membaca, melihat Injilnya. Banyak loh Injil-Injil yang bisa kita baca. Ada buku Matius, Markus, dan lain-lain. Adik-adik boleh baca dimanapun itu. Dan ketika membaca, adik-adik boleh berdoa juga, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kira-kira dari ayat ini, apa ya yang saya harus bertumbuh? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Nah, ketika kita sudah tahu, mari kita lakukan. Dan adik-adik akan melihat bagaimana Injil itu sangat mempunyai kuasa dalam hidup kita. Selamat mencoba. Gitu saja firman hari ini. Adik-adik boleh terus ya, terus membaca firman-Nya, rajin berdoa, dan satu lagi jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu pakai masker. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke, thank you Kak Sinar. Nah, setelah kita dengar firman Tuhan, apa sih yang kita bisa belajar? Nah, sekarang kalian tahu kan, seperti apa sih Injil itu? Ternyata Injil itu banyak sekali manfaatnya. Dan yang terutama, Injil itu ternyata penuh dengan kuasa. Kalian tahu nggak? Miss itu suka sekali baca buku. Tetapi kalian tahu, tidak ada satupun buku yang sehebat dan sedahsyat Injil. Oke? Nah, adik-adik, kalau kalian mau berubah, kalau kalian ingin bertobat, kalau kalian sedih, kalian tinggal buka Injil. Di Injil itu akan membantu kalian banyak sekali. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita minggu ini, kita nyanyi dulu yuk. Yang semangat ya. Oke. The
lagu yang bagus banget. Oke, nah adik-adik, kebersamaan kita hari ini harus berakhir. Sebelum kita tutup ibadah minggu ini, Miss mau panggil Kimi untuk bantu kita tutup dalam doa. Kimi, yuk kita doa yuk. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini bisa belajar tentang Tuhan Yesus, juga bisa memuliakan Tuhan Yesus. Thank you Jesus untuk hari ini. Amin. Thank you Kimi untuk doa penutupnya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Terus semangat dan jangan sampai tidak ikut ibadah online ya. See you, bye-bye.